Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Kirana Ulena Grisya, Saya Alia Nuha. Saya Fira Afifah. Kami akan menjelaskan materi kelima yaitu tentang tabel distribusi dan materi keenam mengenai diagram. Pengertian tabel distribusi frekuensi. Apa itu tabel distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah cara mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan dari data mentah menjadi kelas-kelas agar lebih mudah dibaca, difahami, dan disajikan secara ringkas. Distribusi frekuensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi frekuensi tunggal, dan yang kedua, distribusi frekuensi berkelompok. Saya akan menjelaskan tabel distribusi frekuensi tunggal. Teman-teman, langkah pertama untuk mencari tabel distribusi tunggal yaitu menentukan nilai. Nah, nilai dari contoh soal yaitu 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100. Langkah kedua, teman-teman mencari frekuensi dari nilai tersebut. Nah, ada berapa banyak nilai 60 di contoh soal? Nah, nilai 60 itu berjumlah 5, 65 berjumlah 3, 70 berjumlah 7, 75 berjumlah 4, 80 berjumlah 6, 85 berjumlah 4, 90 berjumlah 5, 95 berjumlah 3, 100 berjumlah 3. Jadi, total dari frekuensi tersebut adalah 40. Di sini kita akan mengerjakan distribusi frekuensi berkelompok. Langkah pertama yaitu kita mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Pada tabel ini nilai maksimumnya itu 89, sedangkan nilai minimumnya yaitu 13. Lalu dilanjut kita mencari jangkauan data dengan rumus maksimum dikurang minimum yaitu 89 dikurang 13 hasilnya 76. Lalu kita mencari jumlah kelasnya dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N adalah banyaknya data. 1 ditambah 3,3 log 50. 1 ditambah 3,3 dikali 1,69. 1,69 dari log 50. Lalu 1 ditambah 5,57. Hasilnya 6,57 dibulatkan menjadi 7. Dilanjut kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya jangkauan data dibagi jumlah kelas, yaitu 76 dibagi 7 hasilnya 10,85 dibulatkan menjadi 11. Jika sudah selesai, kita akan membuat tabel seperti pada gambar ini. Di sini angka 13 sampai 23 sebanyak 5, dilanjut 24 sampai 34 berjumlah 6, dan seterusnya. Di sini ada gambar diagram bar. Diagram bar adalah grafik yang menyajikan data dalam bentuk batang persegi panjang, baik secara vertikal maupun horizontal, yang masing-masing mewakili kategori tertentu dengan panjang batang mencerminkan nilai atau jumlah data pada kategori tersebut. Diagram ini juga digunakan untuk mempermudah perbandingan antar data kategorikal dan sering digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan statistik karena tampilannya yang jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menampilkan data dalam bentuk batang persegi panjang, vertikal, atau horizontal. Setiap batang mempresentasikan satu kategori data dan panjang batang menunjukkan nilai atau frekuensi dari kategori tersebut. Tujuannya untuk membandingkan jumlah antar kategori. Diagram garis adalah representasi garis dari data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data yang menunjukkan hubungan antara variabel, biasanya dalam rentang waktu tertentu atau variabel lainnya. Diagram scatter adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan antara korelasi dua variabel. Diagram ini menggunakan sumbu horizontal yaitu sumbu X dan sumbu vertikal yaitu sumbu Y untuk menampilkan titik-titik data yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut.
Diagram radar adalah grafik berbentuk jaring menampilkan beberapa variabel sekaligus dalam satu lingkaran, cocok untuk membandingkan kinerja dari satu atau beberapa objek. Diagram lingkaran adalah cara menyajikan dalam bentuk lingkaran dan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian menunjukkan persentase dari total data. Jumlah seluruh bagiannya adalah 100%, dan diagram ini berguna untuk membandingkan bagian terhadap keseluruhan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.